Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang lagi naik daun, yang harganya terbilang lagi apa namanya, lagi uptrend dan banyak diburu asing. Nah, sama pakai itu sebelum kita mulai, teman-teman yang baru bergabung, baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan share video ini ke sosial media. Oke, langsung saja. Saham yang kita maksud adalah saham Dewa atau Dharma Henwa. Jadi, buat teman-teman yang tanya, saham Dewa hari ini, Dewa Saham Juan Santoso. Bukan itu yang kita maksud. Jadi, bukan Dewa Saham ya, tapi saham dengan kode Dewa. Nah, saham Dewa ini teman-teman menarik. Ini salah satu saham yang bergerak di bidang sektor batubara. Tapi kita langsung saja lihat dulu grafik sederhananya seperti apa. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pergerakan saham ini yang pernah harga tertingginya di hampir 800 ya, 740, lalu kemudian sempat tidur di harga 50, sideways di 50. Lalu kemudian mulai bangkit di 2022 dan akhirnya sampai ke puncaknya di tahun 2025 ini di harga 222. Pertanyaannya, apakah saham ini akan naik di harga seperti di awalnya, harga 600, atau mungkin bisa jauh lebih tinggi itu seperti halnya dengan saham Bumi Resources atau dengan kode saham BUMI. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke laporan keuangannya. Tapi setelah itu teman-teman, kita akan bahas alasan-alasan di balik naiknya saham ini. Dan itu ada 7 poin utama yang sudah kita rangkum. Oke, kita masuk ke bagian finansialnya dulu. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Oke, total pendapatan teman-teman dibanding dengan saham Bumi ini masih tergolong menarik. Dan hal yang menarik kenapa saham ini kemudian naik, ini bisa dilihat teman-teman di kuartal 1 2024 hingga kuartal 4 2024. Ini dalam kondisi rugi 17 ya 13 sampai 20-an persen ya. Yang sebelumnya sempat untung. Nah, ini ada hal penting yang teman-teman perlu ketahui bagi yang masih pemula, bahwa yang namanya saham yang bergerak di sektor batubara itu adalah saham yang kategori cyclical. Jadi dia akan naik kalau harga komoditasnya juga naik. Dan kebetulan saat ini itu sedang terjadi, dan itulah salah satu alasan kenapa saham ini naik adalah karena banyak asing yang memburu saham ini dan banyak yang masuk di saham ini, entah itu karena pertimbangan teknikal ataukah fundamental. Dan ini menarik karena saham yang sudah sempat rugi berkali-kali kemudian untung, bisa jadi kalau ini terulang di 3 periode, maka saham dengan harga 200-an, 222 ini bisa naik lagi. Tergantung nanti di kuartal-kuartal selanjutnya seperti apa. Oke, kita lihat langsung pendapatan bersihnya. Pendapatan bersihnya menarik teman-teman. Kalau total pendapatannya itu di kuartal 1 itu sampai 1,5 triliun dan laba bersihnya adalah 68 miliar rupiah. Ini 68 miliar rupiah. Dan itu menarik karena ini menyesuaikan dengan kondisi labanya, di mana laba atau total pendapatannya naik, maka laba bersihnya juga akan naik. Ini kenaikannya sampai 763%. Jadi ini sudah satu alasan kuat kenapa saham ini harganya naik cukup tinggi, sedangkan pernah tidur di harga 50. Teman-teman bisa lihat dari kenaikan 763% ini adalah salah satu penyebab utamanya. Sebelum kita lihat faktor-faktor lainnya, kita lihat dulu rasio valuasi dan harga dan juga rasio lainnya. Price to earning ratio itu di angka 262 kali. Mahal kalau bagi Lo Keng Hong, tidak akan masuk di saham seperti ini. Standar Lo Keng Hong itu di bawah 10 kali ya pernya. Untuk price to book ratio-nya
itu 1,87 juga mungkin mahal sepintas karena kita lihat secara histori biasa dihargai di harga 0,4 0,7, dan begitu ini naik maka ini tidak bisa serta-merta. Jadi kalau saya sering menyampaikan teman-teman bahwa rasio valuasi histori itu bisa dijadikan acuan juga terkadang tidak. Kalau yang dalam kasus seperti ini, kalau seandainya sahamnya ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang naik, maka bisa saja rasio valuasinya ini tidak berlaku. Karena nanti misalnya di kuartal-kuartal selanjutnya, minimal 3 kuartal dia terus naik pendapatannya, maka ini harus kita lihat bukan lagi secara histori, tapi secara up to date di kuartal-kuartal tersebut, apakah labanya naik atau tidak. Sehingga ini bisa kita katakan murah, bisa kita katakan mahal, tergantung pertimbangan dasar yang kita gunakan. Saya sering mengajak teman-teman karena saya juga menggunakan paham dari beberapa pakar value investor, di mana untuk melihat valuasi itu murah atau mahal, salah satu yang sering digunakan adalah rasio return on equity. Rasio return on equity 1,91 secara sepintas kalau kita mau katakan return on equity 10% itu bisa dihargai dengan PBV 1 kali. Kalau PBV-nya kalau return on equity-nya 1%, berarti PBV-nya harga wajarnya ya 0,1 PBV-nya. Tapi ini sudah hampir 2 kali ya. Hampir 2 kali. Sedangkan return on equity-nya tidak sampai 2%. Secara sepintas mahal karena secara histori juga demikian. Saham ini biasanya return on equity-nya hanya berkisar di itu-itu saja. Artinya apa teman-teman? Bisa saya sampaikan bahwa memang ini tidak spesial. Dari kenaikannya hanya faktor laba, tapi secara keseluruhan kinerja, kalau kita lihat return on equity ini sebenarnya saya katakan keseluruhan kinerja karena return-nya ini langsung kita bandingkan dengan modalnya, dan return ini sudah mencakup dari bagaimana HPP-nya, bagaimana cost yang lainnya dan sebagainya, sehingga dihasilkan hasil akhir. Dan hasil akhirnya secara histori selalu tampak tidak memuaskan. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau teman-teman bisa sampai 30% return on equity-nya, maka itu cukup baik sekali. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak jangan di bawah 10%. Nah, ini kita lihat teman-teman, yang seperti ini bagi value investor sebenarnya kurang menarik. Hanya analisis teknikal itu bisa saja mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Oke, kita lihat alasan-alasannya kenapa saham ini kemudian naik. Jadi sebelum itu kita sampaikan teman-teman, harga wajar untuk saham ini masih di harga 117 dengan 222, berarti hampir 2 kali lipatnya. Oke, tapi sebelum itu kita lihat aja seperti apa alasan utama kenaikan saham Dewa. Yang pertama, satu, transformasi model bisnis. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi transformasi dari subkontraktor menjadi kontraktor tambang in-house. Jadi ini perlu teman-teman ketahui, kontraktor tambang in-house artinya usaha penambangan yang dilakukan oleh Dharma Henwa atau Dewa, saham Dewa ini adalah dari tambang miliknya sendiri. Kalau sebelumnya subkontraktor, berarti dia mengerjakan penambangan di area tambang milik perusahaan lain. Jadi dia hanya subkontraktornya saja. Dan ini dilihat dari potensi margin EBITDA internal bisa mencapai 35% dibandingkan margin subkontraktor yang hanya 8%. Nah, itu salah satu katalis positifnya kenapa saham ini bisa naik. Lalu kemudian lonjakan laba kuartal 1 2025. Ini sudah kita bahas tadi bahwa ada kenaikan
dari 7 miliar ke 69 miliar pada kuartal 1 2025, meski pendapatan menurun di 9,1%. Jadi faktor utamanya salah satunya adalah karena bisnisnya yang sekarang bukan lagi subkontraktor ya. Jadi saat ini dia sebagai kontraktor tambang in-house, sehingga beban administrasi yang ditekan memainkan peran penting. Lalu alasan ketiga, aksi korporasi signifikan. Jadi karena ada aksi korporasinya, bond to equity conversion. Jadi yang mana obligasi menjadi saham yang dianggap memperkuat struktur modal Dewa. Pelaku pasar menyikapi hal ini sebagai katalis positif jangka menengah. Kemudian investasi alat berat dan ekspansi kapasitas. Jadi kapasitas produksi yang hingga 115 juta pada kuartal 4 2025. Ini adalah salah satu Dewa mengalokasikan belanja modal 942 miliar, sehingga kapasitas produksinya juga meningkat. Kalau kapasitas produksi meningkat, maka potensi untuk kenaikan pendapatan itu juga tinggi, yang mana proyeksi pendapatan laba bersih bisa naik 30-47%. Nah, ini penting teman-teman. Itulah kenapa banyak asik menilai bahwa hal-hal pengembangan di titik ini bisa memicu kenaikan saham nantinya dan laba dari perusahaan. Kemudian dukungan analis dan rekomendasi beli. Jadi rekomendasi beli ini banyak sekali, sehingga banyak orang tertarik untuk membeli sahamnya. Di antaranya Sukor Sekuritas, BRI Dana Reksa, UOB Kaihian telah mengeluarkan rekomendasi buy. Jadi target harganya di antara 300 sampai 372. Tapi ini bukan rekomendasi kami, teman-teman. Jadi ini yang disampaikan oleh media. Tapi kembali lagi mau menggunakan analisis teknikal atau fundamental. Sebentar nanti kita berikan kesimpulannya. Aksi beli asing. Nah, ini juga yang banyak bersiliweran. Jadi di berbagai media banyak menyampaikan bahwa asing banyak memborong saham Dewa, yang menyebabkan tekanan belinya cukup tinggi, sehingga sahamnya mau tidak mau juga akan naik. Karena kembali lagi ke prinsip bisnis bahwa demand, supply and demand. Jadi karena demandnya tinggi, sedangkan supply orang yang akan menjual sedikit, maka mau tidak mau harganya akan naik. Penguatan harga saham Dewa hingga hampir 58% dalam waktu singkat. Dan yang terakhir, momentum teknikal dan tren harga melesat 12%. Tren teknikal mendukung breakout indikator RSI moving average menunjukkan sinyal beli yang kuat kisaran 240 sampai 284. Jadi ini berdasarkan teknikal, teman-teman, tidak mesti harus teman-teman ikuti. Oke, itu dia penjelasan kita, dan sebagai kesimpulannya, saham Dewa secara valuasi saya katakan bahwa ini sudah keluar dari harga historisnya. Di soal PBV-nya ya, spesifik ke PBV, dia keluar dari harga historinya yang di kisaran 0,3 sampai 0,4, 0,7, dan sekarang di angka 1,8, cukup tinggi, sudah naik 100% lebih. Sudah naik 100% lebih, artinya saham ini bisa jadi kalau fundamentalnya di kuartal selanjutnya menunjukkan kenaikan yang signifikan juga, maka kemungkinan valuasi ini akan meningkat lagi, bisa lebih mahal. Tapi sebaliknya, kalau di kuartal selanjutnya ternyata turun, maka bisa saja kembali ke valuasi historis sebelumnya. Jadi itu dia, teman-teman. Soal keputusan beli dan jual, tidak ada tanggung jawab dari kami. Jika Anda untung, maka Anda akan menikmati hasilnya sendiri, dan bila Anda rugi, maka rugi akan ditanggung sendiri.
Itu disclaimer dari kami. Soal keputusan jual dan beli, masing-masing dari keputusan investor. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.